Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada dimulai, mari kita berdoa. Menurut percaya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau absen dulu. Yang pertama, Adi, Hadir Pak. Adrian, Hadir Pak. Azril, Hadir Pak. Bagas, Hadir Pak. Ferdi, Hadir Pak. Septi. Hadir Pak. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sikap yang harus dikembangkan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, toleransi, kerjasama, biasa disebut gotong royong. Iya. Lanjut yang ketiga, sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI di lingkungan terdekat. Nah, tolong baca Seti. 3. Sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI di lingkungan terdekat. Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam memperkokoh cinta tanah air. Sebagai calon pemimpin masa depan, pemuda memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menjunjung tinggi sejarah, budaya, dan tradisi negara. Pemuda juga harus memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya cinta tanah air dan menjadi contoh bagi masyarakat lain. Pemuda juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan cinta tanah air, misalnya dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, membantu pemerintah dalam membangun negara, dan mempromosikan budaya dan tradisi negara. Pemuda juga dapat menjadi penyampaian pesan-pesan tentang cinta tanah air melalui media sosial dan jejaring sosial. Mereka dapat menyebarluaskan informasi tentang sejarah dan budaya negara serta memotivasi orang lain untuk lebih mencintai dan memperjuangkan tanah air mereka. Perlu tindakan nyata untuk terus memupuk persatuan bangsa Indonesia demi menjaga keutuhan NKRI. Maka itu perilaku yang menjaga keutuhan NKRI perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang untuk penerapan sikap menjaga keutuhan NKRI tersebut juga beragam, yakni bisa di lingkungan masyarakat, sekolah, hingga rumah atau keluarga. A. Lingkungan keluarga. Sejumlah contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di lingkungan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Berbakti pada kedua orang tua. 3. Menolong saudara baik itu adik atau kakak. 4. Bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. 5. Gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. B. Lingkungan sekolah. Sejumlah contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan perilaku saling tolong menolong dan berbagi dengan teman. 2. Menghargai perbedaan dengan teman, baik itu beda pendapat, suku, agama, asal, daerah, dan lainnya. 3. Saling menghormati dan menghargai dengan teman antar siswa. 4. Menghormati dan menghargai para guru dan warga sekolah lainnya. 5. Menghargai dan menghormati pendapat teman. 6. Tidak memaksakan kehendak, keinginan, atau pendapat kepada teman. 7. Tidak membedakan teman dalam bergaul. Lingkungan masyarakat. Jumlah contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan di masyarakat, baik dari segi agama, suku, status sosial, asal daerah, hingga pendapat. 2. Menjaga keutuhan kelompok dan mencegah konflik internal. 3. Menjalin kerjasama antar anggota masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. 4. Menjalin kerjasama untuk bersama-sama melestarikan lingkungan alam. 5. Menghindari keributan dengan orang ataupun kelompok lain. 6. Mendorong dan mengedepankan dialog serta penyelesaian damai ketika ada konflik atau pertikaian antar kelompok masyarakat. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat memiliki kecintaan terhadap tanah
Oke, itu tadi yakni dalam sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI di lingkungan terdekat, contohnya di teman keluarga. Jadi menghormati anggota keluarga, contoh seperti apa? Menghormati anggota keluarga. Nah, seperti apa? Misalnya kan di keluarga ini ada abang, ada adik, nah, ada saudara. Bagaimana cara menghormatinya? Ayo, menghormati anggota keluarga. Masa nggak ada yang tahu contohnya? Oke ya, menyayangi satu sama lain. Oke, boleh. Terus apa lagi? Tidak boleh menghina satu sama lain. Terus apa lagi? Menghormati anggota keluarga. Seperti apa contohnya? Bersikap sopan dan santun terhadap keluarga. Nah, yang kedua berbakti pada orang tua. Contohnya seperti apa? Berbakti pada orang tua ini contoh paling simpel, paling gampang. Apa? Oke, boleh. Apalagi? Tidak melawan orang tua. Oke, terus tidak membantah ketika disuruh. Oke. Yang ketiga, menolong saudara, baik itu adik atau kakak. Nah, contohnya seperti apa? Menolong saudara. Oke, boleh. Misalnya adik lagi kesusahan, tolong dibantu. Nah, bisa juga tuh. Pelajaran apa aja boleh. Misalnya, bang ini nggak bisa ngitungnya ini, gimana caranya? Nah, diajarin cara hitung-hitungannya, dibantuin. Ya. 4, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, seperti apa nih? Bekerja sama dalam lingkungan keluarga. Gotong royong. Misalnya seperti apa? Membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Misalnya abangnya nih ngapain? Cuci baju. Nah, adiknya? Main. Adiknya cuci piring. Bisa juga. Adiknya lagi Terus abangnya lagi nyapu rumah, nyapu lantai. Adiknya bisa apa lagi? Masak. Bantuin ibu masak. Ya. 5, gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, seperti apa nih? Gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, misalnya menjaga kebersihan itu tadi abangnya cuci, adiknya nyapu halaman. Nah, pergantian. Dan keamanan lingkungan, misalnya kalau ada orang sampah. ada apa lagi situasinya lagi was-was, bisa bergantian. Mungkin abangnya yang jaga malam ini, mungkin tidurnya agak telat, misalnya takutnya ada gangguan dari luar, jadi abangnya agak telat nih sampai jam 11, jam 12. Nah, keesokannya gantian nih, karena abangnya udah capek malam nih jaga, gantian adiknya pagi-paginya, abangnya waktunya tidur. Nah, gitu, bergantian dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjalankan perilaku saling tolong menolong dan berbagi dengan teman. Nah, contohnya seperti apa? Bagi ilmu, Pak. Oke, bagi ilmu. Misalnya ketika teman lagi kesusahan, dibantu. Nah, mungkin yang satu temannya kurang ngerti cara ini, dibantu, diajarin, ya kan? Yang kedua, menghargai perbedaan dengan teman, baik itu beda pendapat, suku, agama, asal, daerah, dan lainnya. Contoh perbedaan dengan teman, misalnya gimana? Berbeda agama. Perbedaan dengan teman, maksudnya berbeda pendapat. Nah, kita harus menghargai. Oke. Jadi ada lagi beda pendapat, terus suku, agama. Nah, kita harus apa? Kalau beda suku dan beda agama, nah, tidak menjelek-jelekan, toleransi, ya kan, menghargai, banyak ya. 3, saling menghormati dan menghargai dengan teman antar siswa. Nah, ini sangat penting nih. Kalau kita nggak bisa saling menghargai, nanti bakal terjadi kericuhan, bakalan ribut. Menghormati dan menghargai para guru. Nah, ini paling penting nih. Ya, ketika disuruh gurunya apa, dikerjakan. Jangan sampai membantah.
Menghargai dan menghormati pendapat teman. Nah, ini juga sangat penting. Misalnya guru minta saran, ini bagaimana nih? Lebih baiknya ini kita gimana nih? Sekolah kita ini harus seperti apa? Nah, yang satu, robohkan aja, oh jangan. Apa? Yang dua, Ganti atap apa? kita pindah sekolah, oh jangan bisa. Gak Itu tidak baik ya. Oke, Niatnya itu, Pak. jadi yang paling penting bersabar. Udah nawa itu ini. Udah sabar kali Pak semua, Pak. Udah usah nih, Pak. Jangan sabar lagi. Nih, 6. Tidak memaksakan kehendak atau keinginan atau pendapat kepada teman. Nah, tidak memaksakan kehendak kita. Kita maunya gini, kita jangan maksa. Kalau memang nggak bisa, nggak boleh sama gurunya, ya jangan dipaksa. Oke? Tidak membedakan teman dalam bergaul, yang sangat penting. Yang satu mungkin pergaulannya seperti ini, yang satu seperti ini. Tidak boleh membeda-bedakan ya. Mungkin yang satunya nggak bisa voli, cuma bisanya bulu tangkis. Nah, tidak boleh bolehkan ya. Oke, paham? Paham. Sampai di sini aja pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak mau tes lagi nih. Menghormati anggota keluarga contohnya seperti apa, Dim? Ya yang keluarganya Pak. Oke, boleh. 2. Berbakti kepada orang tua. Seperti apa, Bagas? Menghormati pada kedua orang tua. Contohnya? Tidak membantah waktu disuruh, Pak. Oke, bagus. 3. Menolong saudara baik itu adik atau kakak. Seperti apa, Adrian? Dengan tugas. Oke, boleh. Adiknya. Oke. 4. Bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Apa, Siti? Bekerja sama membersihkan rumah, gotong royong. Oke, boleh. Oke. Jadi pada paham semuanya di sini ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ini ada PR, lokasi PR di halaman 55 tugas individu. Oke, jangan lupa kerjakan ya. Oke, sekian saja pelajaran hari ini. Bapak Tri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.